Anda masih menyaksikan Breaking News, sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 bersama saya Ratu Nabila. Sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 kembali digelar hari ini di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Salam sehat untuk kita semua. Agenda sidang merupakan pemeriksaan saksi dari kubu pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Tim kuasa hukum Ganjar Mahfud membawa 19 orang saksi yang terdiri dari 10 saksi dan 9 ahli dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres hari ini. Sesi pertama sidang yakni mendengarkan keterangan ke-9 ahli termasuk pakar filsafat Frans Magnis Suseno. Kemudian Arif. Agendanya atau acaranya untuk mendengar keterangan para Bapak Charles. Saksi ahli Ganjar Mahfud Aan Eko Widiarto yang merupakan pakar hukum Universitas Brawijaya mengatakan Mahkamah Konstitusi harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilu dengan tidak membatasi diri pada perhitungan hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU. Pasalnya bila MK hanya memutus hasil, maka peserta pemilu yang melanggar dan juga menang namun tidak dihukum. Hal ini bertentangan dengan asas hukum dan juga keadilan yang dianut secara universal. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum menurut ahli adalah memeriksa dan mengadili perselisihan antara peserta pemilu dengan KPU mengenai proses perolehan jumlah suara dan hasil perolehan jumlah suara peserta pemilihan umum secara nasional. Apa yang dimaksud proses perolehan di sini? Menurut ahli adalah mahkamah memeriksa dan mengadili proses memperoleh suara dari adanya pelanggaran yang belum, tidak dapat, atau tidak ingin diselesaikan oleh penyelenggara pemilu. Ada dua pelanggaran. Pelanggaran yang tidak dapat ditolerir, intolerable condition, dan atau pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Yang kedua, kalau soal hasil perolehan, maka maknanya adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan jumlah suara peserta pemilihan umum secara nasional yang dibuat oleh KPU. Dengan demikian maka seharusnya lah menurut penalaran hukum yang wajar kita kembali ke frasa wewenang sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, pelanggaran pemilu yang belum, tidak dapat atau tidak ingin diselesaikan oleh penyelenggara pemilu dan tidak diputus oleh Mahkamah Konstitusi maka hanya akan menunda keadilan yang akibatnya justice delay, justice denied. Yang kedua, Mahkamah adalah pengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan undang-undang sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan prosedural memasung dan mengesampingkan keadilan substantif. Bila hanya memutus hasil maka peserta pemilu yang melakukan pelanggaran yang seberat-beratnya dan menang tidak akan dihukum. Ini bertentangan dengan azas nullus commodum capere potes de injuria sua propria. Tidak boleh seseorang diuntungkan oleh pelanggaran yang dia buat dan tidak boleh seseorang dirugikan oleh pelanggaran yang dibuat oleh orang lain. Dan yang paling dalam adalah sumpah hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam sumpah hakim ini, dua kali Undang-Undang Dasar ditautkan. Yang pertama adalah memegang teguh Undang-Undang Dasar. Dan yang kedua, ketika menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya, masih ada frasa menurut Undang-Undang Dasar. Sumpah ini kalau kita lihat berbeda dengan sumpah presiden sekalipun. Presiden dalam sumpahnya hanya disebutkan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Tidak ada frasa sesuai atau menurut Undang-Undang Dasar. Yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Kekhawatirannya adalah terjadi keadilan sesat. Miscarriage of justice. Apabila dibangun legal reasoning bahwa cukup penyelesaian pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu dilakukan oleh Bawaslu dan tertutup bagi cabang kekuasaan yudisial menjalankan peran check and balances.
Maka dalam perspektif electoral justice telah tercipta keadilan yang sesat, yang jauh dari keadilan. Rechtvaardigheid van beginsel. Bawaslu menurut Undang-Undang Pemilu adalah salah satu penyelenggara pemilu, cabang kekuasaan eksekutif, sehingga seharusnya bisa ditilik dan diimbangi oleh cabang kekuasaan lainnya. Kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan rekomendasi sanksi oleh Bawaslu adalah dalam ranah memastikan penyelenggaraan pemilu sesuai undang-undang dan aturan pelaksanaannya, sedangkan Mahkamah menilai pelaksanaan pemilu